siap Pak, sudah saya persiapkan juga untuk observasi ini. Oke, observasi. Untuk nanti saya sudah mempersiapkan juga, ada dari RPPN-nya juga, udah job sheet-nya juga sudah persiapkan. Sudah ya. Ya. Oke, alhamdulillah gitu Pak Adin. Boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Adin ya. Untuk materinya Pak Adin, RPP udah jadi ya. Nah, saya ingin menanyakan materi yang Pak Adin akan ajarkan nanti ketika saya akan melakukan supervisi observasi di kelas. Apa itu Pak Adin? Materi yang nanti akan saya ajarkan besok yaitu sistem AC pada mobil. Sistem AC. Mata pelajarannya pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 Pak. PKKR berarti Pak Adin ya. Ya. Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, mapel kelistrikan ya. Oke, mapel kelistrikan, kompetensinya apa tadi? Sistem AC. Ya, sistem AC pada mobil ya. Sistem AC pada mobil. Baik Pak Adin. Jadi gini, dari materi yang telah nanti akan disampaikan Pak Adin itu tentunya ada sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari Pak Adin KD atau kompetensi dasar sistem AC ini apa Pak Adin tujuannya? Nah, tujuannya itu setelah melakukan pembelajaran menggunakan media trainer ya dan unit mobil langsung. Trainer ya. Diharapkan nanti siswa dapat yang pertama memahami fungsi sistem AC pada mobil tersebut. Terus yang kedua mengidentifikasi komponen sistem AC. Ya, betul, identifikasi. Yang selanjutnya nanti siswa memahami media pemindah panas sistem AC. Dan yang terakhir mampu melakukan perawatan sistem AC. Oh, jadi kalau bisa saya rangkum itu adalah tujuannya itu adalah memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan siklus kerja ya dari AC pada mobil ya Pak Adin ya. Oke. Wah, hebat sekali Pak Adin ya. Jadi tujuan pembelajaran yang sangat jelas itu Pak Adin dan terinci ya. Bisa memahami, bisa merangkai juga dan juga nanti bisa merawat ya secara terinci. Nah, dalam kegiatan supervisi nanti pada kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir tentunya akan adanya pengembangan yang ingin dicapai. Nah, jika dari kompetensi guru, nah sekarang ya, apa yang ingin Pak Adin kembangkan? Kompetensi guru ya, bukan kompetensi peserta didik atau peserta didik kan tujuannya itu tadi udah Pak Adin sampaikan. Sekarang kompetensi yang ingin Pak Adin kembangkan itu apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mengembangkan kompetensi pedagogik, Pendi. Pedagogik. Iya, pedagogik. Pedagogik sistem AC ya nanti disebut. Oke. Nah, kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran ketika mengajar di kelas itu ya Pak Adin ya. Iya. Nah, selanjutnya kompetensi tersebut indikator ya. Apa yang ingin Pak Adin kembangkan? Ya, jadi kompetensi pedagogi itu indikatornya apa Pak Adin? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin meningkatkan keterampilan dalam menentukan model pembelajaran, Pak. Yang sesuai dengan minat dan bakat siswa dan menyenangkan pada saat pembelajaran. Jadi anak nggak jenuh gitu ya? Iya, nggak jenuh Pak. Jadi anak betah di kelas, betah di bengkel ya. Oke. Jadi indikator yang ingin Pak kembangkan itu adalah kompetensi meningkat keterampilan dalam melakukan model pembelajaran yang sesuai. Betul itu ya Pak Adin ya? Betul Pak. Nah, kemudian strategi apa yang Pak Adin lakukan supaya tujuan pembelajaran kompetensi yang ingin dikembangkan itu tercapai? Apa Pak? Strategi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan menggunakan model PBL, Pak. Problem based learning ya. Kalau PJBL project ya Pak Adin ya. Nah, ini PBL. Problem berarti ya. Nah, jadi problem. Wah. Nah, bisa mungkin diterangkan sedikit problem itu bagaimana ketika sistem AC mungkin? Jadi misalnya kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan AC, terus ada kebocoran, nanti menggunakan alat apa, nanti dia memeriksanya, nanti akan dibenarkan lagi sama siswa tersebut, akan dirawat lagi kan. Terus kemudian nanti selain itu saya juga akan menampilkan sebuah video animasi dari sistem AC biar lebih memperjelas dan mudah dipahami. Menarik itu Pak Adin ya. Jadi anak betah itu ya. Betah gitu. Dia tidak jenuh lah. Dia nggak jenuh. Jadi betul sekali Pak Adin menggunakan. Nah, nanti ada istilahnya menghilangkan kejenuhan itu ada animasi-animasi ya. Jadi berarti pakai Infocus ya. Infocus atau TV. TV ada di layar ya. Ada. Nah, selanjutnya Pak Adin.
apakah ada yang membantu Pak Adin? Kira-kira kan mungkin kelistrikan itu apakah hanya satu guru, ada 2 guru untuk mapel kelistrikan ya? Apakah ada yang membantu teamwork atau teman sejawat untuk kelancaran pembelajaran Pak Adin? Ada nggak kira-kira itu? Ada, alhamdulillah ada Bu Nurul, beliau Nurul. teman sejawat dan kami juga satu rombel dalam mengajar kelas 11 kelistrikan. Kelistrikan, oke. Oh, jadi nanti bisa berkolaborasi ya Iya, sama Bu bisa. Nurul ya. Bagus sekali itu Mbak Adin karena emang kita ngajar itu harus ada yang saling bekerja sama, jadi saling kita kekurangannya apa, kelebihan apa, nanti bisa berkolaborasi. Bagus sekali. Nah, berarti besok Pak Adin udah siap ya untuk melakukan observasi saya di kelasnya Pak Adin. Nah, dari obrolan ini apa yang kira-kira Pak Adin peroleh ya? Dari obrolan yang kita lakukan tadi, saya lebih percaya diri, lebih mempersiapkan diri perangkatnya, apa yang akan kita ajarkan, medianya. Pokoknya lebih dipersiapkan lagi lah untuk mengajar tersebut. Siap. Alhamdulillah Pak Adin ya. Karena emang dengan media persiapan yang matang kan pembelajaran akan bisa berjalan dengan baik. Anak didik juga nggak jenuh ya Pak Adin ya. Ya namanya bengkel kadang-kadang kotor terus berisik. Nah nanti tolong saya lihat kalau udah persiapan matang insya Allah lancar nanti pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak Adin. Mudah-mudahan keterampilan yang Pak Adin nanti ingin kembangkan menjadi guru profesional, nanti bisa bersertifikasi, jadi pengakuan dari pemerintah ya, kalau udah bersertifikasi kan lumayan Pak Adin ya. Pak. Oke, baik. Gimana Pak Adin? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Oke, terima kasih waktunya. Ketemu lagi nanti pas observasi supervisi di kelas. Persiapan dengan matang, semoga sukses ya. Semuanya peserta didik juga tercapai kompetensinya. Oke, ketemu lagi besok pas supervisi. Oke, terima kasih Pak. Maaf, terima kasih waktunya ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita belajar, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan yang agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah ya tadi ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi yang baru. Kita akan mempelajari tentang sistem AC pada mobil. Nanti kita akan mempelajari dua keadaan. Nanti akan belajar kita akan menggunakan bantuan media atau trainer jaga ya AC yang di sebelah kiri itu. Dan yang kedua yaitu media unit kendaraan Avanza langsung. Nah, sebelum kita jauh ke sana, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama bisa dilihat di depan motor, memahami fungsi sistem AC pada kendaraan. Dan yang kedua, mengidentifikasi komponen sistem AC. Yang ketiga, memahami media pemindah panas dan pengganti freon ya. Terus yang keempat, menjelaskan siklus kerja AC itu seperti apa, dari mulai freon sampai menjadi AC atau dingin dari panas menjadi dingin. Terus yang kelima, menerapkan pemeriksaan atau maintenance, baik perawatan, pengecekan, freon atau pemakaman freon atau pemakaman kompresor. Jadi kita akan lakukan itu. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang sistem AC pada mobil?
Saya coba tanya pada Yuliana. Sistem AC itu apa? Sistem pendingin. Menurut kamu permasalahan apa yang terjadi di sistem AC? Pendinginnya kecil gitu Pak. Kadang-kadang pendinginnya kecil. Terus apa lagi? Freon habis misalnya. Itu ada kebocoran. Nanti kita akan coba periksa ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya akan menampilkan sebuah video. Video ini saya ambil di YouTube ya. Kalian juga bisa akses banyak sekali di YouTube. Oke, saya sudah cari ada satu video yang menarik menurut saya, menarik sekali dan mudah dimengerti. Silakan diperhatikan dulu ya. Bisa dengan bonus lagi. Baru Vitamin Vitamin Extra dengan 100 kali vitamin C. Ini ada iklan dulu, kabar. AC merupakan rangkaian pendingin udara kabin mobil. Di Indonesia, AC mobil menjadi bagian yang penting karena cuaca di siang hari yang begitu terik. Mengharuskan kondisi kabin yang tetap sejuk demi kenyamanan. Lalu seperti apa AC mobil bekerja? Apakah sama dengan AC rumah? Sebenarnya sistem AC baik pada mobil maupun rumah itu sama saja. Prinsipnya adalah menyerap panas udara di dalam suatu ruangan, sehingga suhu udara tersebut turun dan kita merasakan kesejukan. Untuk menyerap panas digunakan cairan khusus yang disebut refrigerant atau freon. Cairan ini memiliki sifat khusus yang mudah meluap meski pada suhu yang sangat rendah. Sehingga pada wujud cair, refrigerant sangat efektif sebagai penyerap panas. Namun refrigerant tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu ada pengolahan refrigerant supaya bisa bersirkulasi untuk terus menyerap panas. Pada awalnya, refrigerant berbentuk liquid, sehingga begitu dimasukkan ke sistem AC langsung bisa digunakan. Namun setelah dipakai satu kali untuk menyerap panas, temperatur refrigerant naik dan wujudnya berubah menjadi gas. Sehingga perlu ada sistem untuk menurunkan temperatur refrigerant serta mengubah wujudnya kembali menjadi cair. Refrigerant yang berubah kembali menjadi cair digunakan lagi dan lagi, dan itu membentuk sebuah siklus. Perpindahan panas adalah prinsip dari sistem AC. Lebih spesifiknya, sistem AC memindahkan panas dari udara ke media atau sebaliknya. Perpindahan panas dari udara ke media berlangsung pada komponen yang bernama evaporator. Itu menghasilkan udara kabin yang sejuk. Sementara perpindahan panas dari media ke udara digunakan untuk mendinginkan fluida. Itu berlangsung pada kondensor. Kita akan awali penjelasannya dari kondensor yang mampu memindahkan panas dari refrigerant ke darat. Kondensor bekerja seperti radiator yang mampu mengeluarkan panas dari dalam fluida. Kondensor tersusun dari dua tangki, pipa-pipa pendingin dan kisi dari logam. Kisi-kisi yang terbuat dari logam ini berfungsi untuk memperbesar luas penampang, sehingga lebih banyak panas yang bisa dikeluarkan. Di belakang kondensor juga disediakan extra fan. Fungsinya untuk mengembuskan udara agar melewati kondensor. Cara kerjanya, panas refrigerant berpindah dari pipa-pipa pendingin ke kisi-kisi kondensor. Lalu extra fan mengembuskan udara ke arah kisi kondensor, sehingga panas refrigerant yang sudah berpindah ke kisi kondensor dapat diserap oleh hembusan udara tersebut, sehingga akan menurunkan temperatur refrigerant dan terjadi pengembunan. Namun, ada masalah lain. Setelah melewati kondensor, refrigerant liquid berpotensi berubah kembali menjadi gas sebelum masuk ke evaporator. Karena perjalanan dari kondensor ke evaporator biasanya akan melewati ruang mesin yang suhunya di atas suhu kamar. Untuk mengatasi hal itu, maka tekanan refrigerant perlu dinaikkan. Saat tekanan refrigerant naik, molekul refrigerant akan saling mengisi sehingga tidak ada ruang untuk menguap. Selain itu, saat tekanan refrigerant naik maka titik didihnya pun naik.
Kita tidak perlu mengembuskan udara dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk mengembunkan refrigeran, karena dalam kondisi tekanan tinggi hembusan udara 20-30 derajat sudah bisa mengembunkan refrigeran. Oleh sebab itu diletakkan sebuah kompresor sebelum refrigeran masuk ke kondensor. Kompresor ini bekerja seperti kompresor pada umumnya. Namun, kompresor AC dilengkapi dengan mekanisme kopling magnetik. Mekanisme ini terdiri dari puli kompresor yang selalu terhubung ke puli mesin melalui V-belt, plat penekan yang terhubung dengan poros kompresor, serta koil magnetik untuk menghubungkan atau memisahkan antara puli dengan plat penekan. Kopling magnet bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik yang dihasilkan dari koil magnetik. Gaya elektromagnetik tersebut akan menarik plat penekan yang berbahan dasar logam, sehingga plat penekan menempel dengan puli kompresor. Hal ini menyebabkan plat penekan itu berputar sesuai putaran puli. Saat tekanan refrigeran mencapai batas maksimal, suplai listrik pada koil magnetik akan dihentikan, sehingga gaya elektromagnetik hilang, dan plat penekan terbebas atau terpisah dengan puli kompresor. Kinerja kompresor ini berlangsung secara otomatis. Refrigeran cair bertekanan tinggi dialirkan ke evaporator untuk menyerap suhu udara kabin. Namun, apabila tekanan refrigeran di dalam evaporator tinggi, maka refrigeran tidak bisa menguap alias tidak bisa menyerap panas. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke evaporator tekanan refrigeran harus diturunkan. Komponen yang bertugas kali ini adalah katup ekspansi. Katup ini seperti sprayer pada parfum atau pembasmi serangga. Katup ekspansi akan menyemprotkan refrigeran bertekanan tinggi ke dalam pipa dengan ukuran lebih besar. Bulir-bulir refrigeran itu masih berbentuk embun, namun karena menempati ruang yang lebih luas maka tekanannya turun drastis. Kemudian refrigeran mengalir ke evaporator. Evaporator juga hampir sama seperti kondensor, tapi fungsinya berkebalikan. Kalau kondensor digunakan untuk membuat panas refrigeran, evaporator justru dipakai untuk menyerap panas. Di belakang evaporator juga terdapat blower yang akan mensirkulasikan udara kabin agar melewati evaporator. Panas udara yang melewati evaporator akan diserap refrigeran, sehingga udara yang sudah melewati evaporator menjadi dingin. Wujud refrigeran yang awalnya berbentuk bulir embun juga berubah menjadi uap. Uap refrigeran ini memiliki temperatur lebih tinggi. Untuk menurunkan suhu, maka refrigeran perlu dipompa lagi ke kondensor. Dan siklus itu berulang lagi dan lagi. Ada satu lagi komponen tambahan yaitu filter. Filter ini berfungsi menyaring refrigeran dari kotoran dan uap air yang terbawa. Biasanya filter terpasang di antara kondensor dan evaporator. Jadi kalau kita runtuh dari awal, kompresor akan memompa refrigeran sehingga refrigeran bergerak dan tekanannya meningkat. Kemudian suhu refrigeran diturunkan di dalam kondensor, sehingga wujud refrigeran berubah menjadi cair. Refrigeran cair tersebut diturunkan tekanannya oleh katup ekspansi dan langsung masuk ke dalam evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran digunakan untuk menyerap panas udara kabin. Refrigeran yang sudah digunakan berubah bentuk menjadi uap dan suhunya juga meningkat sehingga perlu didinginkan kembali oleh kondensor sehingga refrigeran kembali dipompa oleh kompresor. Begitulah siklus AC terutama pada mobil. Subscribe channel ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba menganalisis tiap-tiap komponennya untuk melihat secara detail atau secara utuh. Kita melihat komponennya itu dengan menggunakan teknik tersebut ya. Jadi kita akan bagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama di trainer sistem AC dan kelompok kedua di unit. Oke, sebelum saya bagi, kita sambil absen dan saya akan bagi kelompoknya. Kita sambil absen dulu. Aman Lubis bersuara ya. Aman Lubis ya. Aman Najis, Alfansyah, Andri, Aris, Arya Maulana, Dede, Dendi, Ipan, ya? Ada yang tahu Dipan kemana?
Ada ya Greto ya. Ewiana. Faril. Faisal. Firdi. Rizky. Ya. Heri. Heri ada? Hamzah. Pandu. Amriki. Fajar. Medi. Nurman. Rahmatullah. Restu. Idotul. Rosidi. Salaji. Tidak ada. Tidak ada keterangan. Supian. Taufik. Umar. Wisnu. Supriyadi. Yang tidak masuk 2 orang. Alhamdulillah bagian besar masuk semua. Jumlah siswa ada 31. Yang tidak hadir 2, jadi 29. 29 dibagi 2 berapa? Hah? Dibagi 2. 14 dan 15. Yang di sebelah kiri 15, yang di trainer ya. Itu yang 14 di unit. Apa yang kamu lakukan nanti? Lakukan identifikasi dulu. Tadi kamu sudah lihat videonya, ya kan? Sudah lihat videonya, kemudian cara kerjanya dan siklusnya, fungsi-fungsi komponennya. Nanti kalian dilihat di bentuknya langsung, identifikasi. Nanti saya akan tanya. Pokoknya nanti saya akan ke masing-masing kelompok ya. Intinya saya akan menjelaskan di trainer dan di unit. Nanti rolling gantian. Bisa paham ya? Jadi mengerti? Baik, untuk membersihkan waktu, silakan langsung membagi 2 kelompok tadi. Yang kelompok 15 ya, Ahmad Apanubi sampai Heri. Sisanya unit. Paham? Oh, satu lagi. Siapkan buku catatan yang telah kalian tulis kemarin, yang saya kasih tugas sebelum masuk ke sini. Yang ini nih, ada cara pemeriksaan sistem aset. Silakan dibuka bukunya. Sudah dibuka? Dan langsung ke tempat yang sudah ditentukan tadi ya. Bagi 2 kelompok. Baik, kita sudah dibagi 2 kelompok. Nanti satu-satu saya di sini akan menjelaskan dulu bagian-bagiannya yang ini bisa kita lihat secara langsung ya, tanpa kita harus mengintip-intip. Kalau di kendaraan mungkin sulit kita melihatnya. Kita mulai dari motor penggeraknya dulu. Ini ada di sini ada motor penggerak. Nah, ini motor penggerak ini kita umpamakan sebagai mesin mobilnya, ya, karena namanya runner ya, simulator. Kita masih menggunakan bantuan yang lain. Kemudian di sini ada kompresor. Nah, yang tadi dijelaskan di video tersebut, kompresor tersebut itu fungsinya untuk apa? Untuk mengkompresi refrigerant yang bentuknya cair menjadi gas, yang tadinya dingin menjadi panas, ya. Kemudian ada selang atau hose di sini ini ya. Kemudian di sini ada kondensor. Nah, di sebelah kondensor itu masih ada namanya fan atau kipas. Naik lagi kemana? Ke katup. Katup ya. Sebetulnya katup aja, biar kalian mudah mengingat. Katup ekspansi. Filter.
saringan ya. Mohon maaf, ini filter ya tadi saya salah menyebutkan. Nanti dari kondensor masuk ke sini ke filter disaring tuh air-airnya. Kemudian masuk ke evaporator. Di evaporator, sebelum masuk evaporator, masuk ke katup dulu. Katup ekspansi namanya. Kemudian masuk ke evaporator dan ke blower. Oke. Situ ya datanya sudah seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail lagi, ada trik-trik atau cara-cara bagaimana kita melakukan perawatan sistem AC. Ketika kita menghidupkan AC, langkah yang pertama dilakukan apa? Hidupkan dulu mesinnya, ya. Kemudian hidupkan apa? Hidupkan dulu switchnya, baru kecepatannya. Paham ya? Jadi ada urutannya. Oke. Dari sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Awas ya, ada yang mau tanyakan? Nah, saya ulas lagi, kembali ulas lagi ya. Di sini ada apa tadi namanya? Kompresor. Kemudian dari kompresor naik ke kondensor. Setelah dari kondensor masuk ke filter ya. Dari filter ke ada, kemudian ke evaporator dan dihembuskan oleh blower. Bisa diingat ya? Contohnya. Jadi dari kompresor saya langsung ya, karena agak sulit nih menjelaskannya nih. Dari kompresor ini cairan refrigan atau apa? Freon. Ini yang cairan refrigan ya, freon. Kemudian dikompres oleh, ketika ini nyala maka akan terjadi kompresi. Si freon ditekan sehingga menjadi panas suhunya. Jadi air yang tadinya gas ya, naiklah ke selang ini. Ini ada selang tekanan tinggi namanya. Di sebelahnya ada selang tekanan rendah. Di sini dilambangkan dengan D dan yang rendah dilambangkan dengan S. Kalau misalkan ini kan mobil Kijang ya. Kalau mobil Avanza itu ada simbolnya H dan L. H itu high, L itu low, rendah dan tinggi. Nah, nanti kita kembali lagi dari setelah kompres, masuklah ke selang tekanan tinggi dan masuk ke mana nih? Ingat, kondensor. Kondensor ingat ya. Nanti kita akan coba tanya satu-satu. Kondensor. Nah, dari kondensor masuk ke mana? Kalau didinginkan, kan dari ini panas air ya, panas kan, gas. Nah, kemudian masuklah ke sini. Apa yang sudah saya jelaskan tadi, coba diulang kembali. Oke, ini yang dinamakan konversor. Konversor ini bekerja menekan atau berkompres ya. Terus lanjut ke bagian kondensor itu untuk mendinginkan masuk ke dalam filter untuk menyerap air atau kotoran langsung ke katup ekspanse. Habis itu evaporator dihembuskan ke blower. Dihembuskan oleh blower. Singkat seperti itu ya. Jadi mudah sekali. Dari situ udah kembali lagi ke selang sini, dihisap lagi kan, dihisap masuk ke selang dingin, dikompres lagi, terus ada muter siklusnya. Oke. Baik. Kemudian kita di sini akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem AC pada mobil. Di sana saya sudah menjelaskan tentang cara kerja, siklus kerja, fungsi komponennya, sudah menjelaskan. Nanti
sana itu penjelasannya, cara kerjanya, nama-nama komponennya. Di sini cara pemeriksaan. Ilmu benar-benar, ya. Bisa paham nggak? Sini langsung pemeriksaan. Oke. Silakan. Kemarin kan sudah menulis kan? Sudah menulis kan? Dibuka, dibaca. Bisa dibuka? Silakan nomor 1 dibaca apa? Nah, hal yang pertama itu pemeriksaan tekanan. Periksa dulu baterainya. Menggunakan apa? Menggunakan apometer. Ini saya pakai apometer digital ya. Bukan di berapa volt? Di sini berapa volt? 20. Kenapa 20 volt? Karena di atas tekanan, kita langsung periksa. Perhatikan negatif. Kata dulu negatif ya. Positif. Negatif. Dilihat. Ini hasilnya 12,3. Normal enggak? Normal. Berapa di situ minimalnya? 12,0. Lanjut. Apa lagi? Periksa putaran kopling. Berarti putaran kopling artinya mesin 2 orang atau 3 orang maju ke depan. Perwakilan aja, cepat perwakilan. 2 orang sebelah sini, kamu ini baris. Sini baris. Nanti kemudian coba kalian perhatikan. Nih, ini kompresor ya. Nih, lihat nih. Ini tangan saya lihat. Ini namanya kompresor. Nah, kalau ininya berputar pas saya hidupkan si AC itu namanya normal. Kita lihat ya. Jadi saya hidupkan mesin dan saya nyalakan AC-nya. Dan kamu perhatikan apa yang terjadi. Pegang dulu. Lihat si kopliknya apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi? Berputar. Kopliknya berputar. Artinya itu normal. Kalau nggak berputar, ya normal, itu harus digantikan pergantian. Nah. Sebelumnya adopsinya pasang manifold gig. Nah, ini adalah alat untuk kita persiapkan. Maaf, ini taruhnya di bawah karena nggak ada meja. Ini adalah manifold gauge atau manifold gig ya. Manifold gig kita akan coba pasang. Kan yang merah-merah, yang biru-biru. Kamera itu tekanan apa? Panas. Kamera tekanan apa? Panas. Tekanan tinggi ya, bukan darah tinggi. Tekanan tinggi. Kemudian pasang juga yang biru. Kuncinya yang lurus di atas dekat apa namanya indikatornya. Kalau yang agak bengkok nih, itu di bawah ya. Jadi jangan kebalik. Pasang. Kalau ini yang dibuat apa? Untuk pengisian freon, pengosongan freon, pemakuman, pengisian oli freon, oli kompresor, ya ini ya. Ingat baik-baik.
Nah, kita pasang juga. Ya nanti gak usah patah lagi. Pasang. Di atas ini tekanan tinggi. Tekanan rendah maksudnya ya. Nah, rendah. Yang bawah tekanan tinggi. Pasang. Yang rendah mana? Yang rendah yang mana? Yang rendah dulu. Pasang. Tinggal kayak kompres aja. Lihat tuh. Tinggal masukin aja. Pasang. Bawahnya di situ ya. Lihat sini satu orang lihat. Enggak. Ini karena udah saya lepas tuh. Ini tutupnya. Perhatikan nih tutupnya nih. Ada tandanya H. H ini tinggi ya. Hai. Oh, ini tutupnya udah hilang tuh. Turnya mau ya. Di sini. Sudah kita pasang ya. Ini yang biru di selang tekanan rendah dan merah tekanan tinggi. Nah, lihat. Lihat apa? Baca. Ayo segera. 5 sampai 8 kg. 5 sampai 8 kilogram. 5 Sampai 8. itu dalam keadaan apa? Mati. Ini berapa hasilnya? Bawah 5. Berarti kurang ya? Kurang. Artinya nanti ada penambahan reon. Oke. Sini. Nah, sekarang baca lagi. Apa? Bacaan manifold gauge saat AC hidup. Spesifikasinya berapa? 1,5 sampai 2,0. Itu apa satuannya? Satuannya apa? KGCM atau PSI? KGCM. Gram, sentimeter kubik ya. Silakan. Dinyalakan. Yuk, silakan nyalakan mesinnya. Nah, kemudian asal hiduplah. Oke. Sudah menyala. Ya, lihat tekanannya semua. Lihat. Berapa tekanannya tadi? 5 sampai 8. 2,0 kg. Nah, lihat di sini tekanannya berapa? Kurang ya? Kurang dari 1,5. Harusnya kan 1 sampai 2. 1,5 sampai 2. Maksudnya ini harus ada dilakukannya pengisian. Bisa dipahami? Bisa. Next, dibaca lagi jobsnya. Isi tekanan tinggi. Saya lihat ya di sini ya. Lihat nih, sisi tekanan rendah itu 1,5 sampai 2,5 ya. Lihat di situ. Di bawah 1. Harusnya 1,5 sampai 2. Itu satunya KGCM, kilogram, sentimeter, kubik. Nah, lanjut yang sisi tekanan tingginya, lihat di sini. Spesifikasinya berapa tadi? 14,5 sampai 15. 14,5 sampai 15. Ini berapa hasilnya? Hah? Berapa? Di bawah 10. Ya, harusnya di atas 14. Jauh ya? Jauh. Berarti harus dilakukan reon. Oke.
mati. Ya. Lanjut. Sekarang matikan mobilnya ya, matikan. Sudah cukup, matikan dulu. Ya silakan dipraktekkan ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, silakan dipraktekkan. Dan pada pemeriksaan pada sistem AC yang harus pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan tekanan baterai, yaitu dengan spesifikasi 12 volt, 12,8 volt. Di sini terdapat 12,53 volt, berarti dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu pasang manifold G. Pasang manifold G. Oke, pada pipa yang biru ini adalah pipa tekanan rendah, dan yang merah ini tekanan yang tinggi. Dan jangan sampai salah juga, ini cara memasangnya pada bagian atas itu yang rendah dan yang tinggi ada di bawah. Bagian manifold saat AC mati. Jangan dibaca hasilnya berapa. Spesifikasi berapa? Spesifikasinya 5 sampai 8, dan ini kurang dari 5 berarti harus butuh penambahan freon. Lanjut lagi apa? Pemeriksaan tekanan tinggi. Kanan mesin. Mesin mati. Oke, kita akan membaca manifold saat AC hidup. Itu spesifikasinya tekanan rendah 1 sampai 0,5 sampai 0,2. 1,5 sampai 0,2. sampai 2. Iya. Sampai 2 ya. Ini berapa? Lebih dari 2. Bagus tidak? Tidak. Bagus itu. Dan Lebih itu ya. ya Kalau lebih harus diapain? harus dikurangi. Kurangan ya. Terus yang merahnya? Tekanan tingginya ya 14,5 sampai 15. Ya kurang dari 10. Itu kurang. Masih di sini, Pak. Oke. Ini kebalikannya. Jadi kalau ke atas itu Baik, ya, cukup ya untuk perawatan sistem AC ini. Nanti kita coba kumpul dulu, kita refleksi dulu ya. Kita evaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan semuanya berkumpul lagi ke tengah. Silakan semuanya. Baik, alhamdulillah ya. Karena waktunya sudah mepet, ini ke istirahat atau jamnya karena udah habis aja sudah ya. Jadi untuk minggu depan nanti kita akan lanjutkan cara pengisian repligan atau cara pengisian freon ya. Jadi kita minggu depan kita akan lanjutkan ya. Dan sebelum kita tutup, kita evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini. Saya ingin tanya dulu kalian, apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari sistem AC ini? Coba saya akan bertanya kepada Wiana. Yang pertama apa Wiana yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan setelah melaksanakan mempelajari? Dapat mengetahui mesin atau motor mesin Dapat dan mengetahui kompresor ya. Terus kemudian ke kondensor, ke filter saringan atau pembersih. ya intinya kalian
yang pertama mengetahui komponen-komponennya ya. Kita tahu kan? Kita lihat yang lihat langsung, tadi merangkai langsung, yang selanjutnya bisa memeriksa atau merawat sistem AC ya. Mulai dari apa lagi? Dari pemeriksaan tekanan AC. Tekanannya berapa, suhunya berapa, kalau kurang berapa, kalau diisinya misalnya kalau kurang harus diisi, kalau lebih dikurangi ya. Itu. Terus selanjutnya, selain itu apa yang kamu dapatkan? Restu Agung, silakan. Mendapatkan pembelajaran atas mesin AC. Ntar Pak, pakai aja Pak, proper lah. Oke. Boleh Pak? Baik, untuk kelompok yang di unit tadi sudah kita pelajari kan, apa yang manfaat yang kamu dapatkan. Silakan Ewiana, manfaat apa yang telah kamu dapatkan setelah pembelajaran ini? Silakan. Sesuatu Agung, maaf ya, bukan Ewiana. Sesuatu Agung dulu. Ya silakan, Sesuatu Agung. Maaf ya, saya kesini dulu. Mendapatkan pembelajaran atas pemeriksaan sistem AC Pembelajaran AC. Terus kemudian apa lagi? dan mengetahui spesifikasinya pada saat mesin mati dan tidak Ada lagi? tidak Sekarang di kelompok ke trainer, silakan Ewiana. Pak, saya praktek di bagian kelompok 2 mengetahui tentang komponen-komponen mesin AC, yaitu kompresor, terus kondensor sama filter saringan untuk bekerja menyerap kotoran atau air. Setelah itu ke katup ekspanse ke Evaporator ya. operator tembus ke Diembuskan oleh blower. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya rasa cukup. Nah, kalian belajar itu ada yang masuk, ada yang bawa, nanti pas pulang bukan cuma kosong aja. Gimana kamu tuh? Oh, ternyata sistem AC itu seperti ini ya. Oh, ternyata AC itu buat mendinginkan ruangan kabin, gitu kan. Oh, ternyata cara perawatan seperti ini. Oh, ternyata AC itu nggak akan habis kalau nggak bocor, betul ya? Itu kan lumayan kan, kamu dapat pengetahuan lebih. Oke, nanti kita lanjutkan yang ke depan. Kita akan lanjutkan materinya masih tentang sistem AC, tapi kita lanjut ke sini, pengisian air. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, maka baiknya kita berdoa kepada masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai, kita cukupkan. Itu saja dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Adin? Alhamdulillah baik, Pak Hendi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, keluarga juga. Karena kan kalau kita sehat, keluarganya nggak sehat kan izin juga sehat. Iya. Gimana istri sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Gini Pak Adin ya. Saya mau minta waktunya sebentar ke Pak Adin sebagai guru di TKR ya. Iya. Ada waktu nggak hari ini? Pak Adin? Alhamdulillah ada, Pak. Ini saya lagi jam kosong sih, Pak. Ya, Ini sekitaran jam 11 sih masuk.
11 ya. Sekarang kan masih jam berapa nih? Ntar ya lihat HP. 10 kurang, Pak. 10 ya udahlah sekitar 15 menit 30 menit ya. 30 menit. Minta waktunya Pak Adin. Boleh. Jadi gini, kemarin kan kita sudah melakukan apa ya, supervisi ya saya ya. Sebagai calon guru penggerak, kemarin kita melakukan supervisi di kelas, melakukan observasi lah. Beberapa waktu yang kemarin sudah pra observasi, terus kemarin kita sudah kurang lebih ya ada 2 jaman ya itu ya saya. Ya tapi saya potong-potong itu. Saya ingin sekarang ini adalah paskanya Pak Adin ya. Pasca observasi setelah Pak Adin melakukan pembelajaran di kelas. Betul ya Pak Adin ya, seperti itu ya. Nah, ini Pak Adin, saya sudah mengamati apa yang dilakukan Pak Adin di kelas, bahwa ingin mengembangkan kemarin kalau nggak salah kemampuan kompetensi pedagogik. Betul ya Pak Adin ya? Oke. Kemudian ini Pak Adin, saya ingin lebih dekat dengan murid, itu indikator yang Pak Adin kemarin itu adalah ingin lebih dekat dengan murid dan lebih baik lagi dalam merancang pelaksanaan pembelajaran. Mungkin Pak Adin boleh dong dibagi rasanya, perasaannya ya setelah refleksinya setelah kemarin saya sekitar 2 jam itu ya mensurvisi, mengobservasi pembelajaran Pak Adin kalau nggak salah kemarin AC ya? Sistem AC. Sistem AC. Oke, mungkin silakan ceritakan Pak Adin. Begini Pak, proses saya ketika di observasi itu ada tantangan buat saya ya, lebih semangat lagi, terus lebih ada tantangan buat mengembangkan model pembelajaran. Jadi biar inovatif, biar siswa itu senang dan tidak tertekan ketika belajar itu Pak. Ada banyak model pembelajaran juga yang saya gunakan ya, tentunya problem based learning. PBL ya, Ya, problem PBL. ya. Problem based learning. Modelnya problem based learning ya, karena sistem AC mobil ya kemarin ya. Jadi kerusakannya bagaimana ya, Kerusakannya, cara perawatannya dan cara pengisian, pengosongan ya. Wah, Masya Allah luar biasa Pak Adin. Saya senang ya, sehingga Pak Adin lebih baik dalam mengembangkan kemampuan diri, karena kan di otomotif itu memang guru itu ya Pak Adin ya, benar-benar bagaimana mencetak anak-anak mempunyai kompetensi ya. Kompetensi itu adalah kemampuan. Nah, kira-kira obrolan sebelum melakukan supervisi akademik menurut Pak Adin, pada saat itu apa yang sudah Pak Adin lakukan terkait dengan pengembangan kompetensi pedagogik yang Pak Adin lakukan? Pengembangannya apa kemarin ya? Jadi kemarin saya ada 2 model media pembelajaran, 3 sih totalnya. Yang pertama itu saya tampilkan video dulu, biar anak-anak itu ada gambaran terkait bagaimana sih sistem AC tersebut. Sistem AC ya, jadi cara kerjanya. Kan kalau misalkan dilihat secara langsung di kendaraan itu sulit dibayangkan. Iya. Jadi saya tampilkan animasi di video. Freonnya mengalirnya dari kompresor ke kondensor seperti apa gitu kan. Ada animasinya kemarin ya. Animasi ya. Terus kemudian selanjutnya saya tampilkan 2 media lagi. Iya. Media yang pertama itu trainer AC-nya yang terlihat langsung komponen-komponennya terpasang tersusun secara sistematik. Komponen-komponennya kemarin ya terpasang, dan itu juga bisa digunakan. Dan yang ketiga itu media unitnya langsung. Di mobil kemarin itu ya? Di mobil kemarin. Jadi itu. saya bikin 2 kelompok itu Pak. Ya. Kenapa saya bikin 2 kelompok? Agar nanti siswa saling tukar pelajaran yang sudah dia dapatkan. Ya, satu kelompok di trainer dan yang satunya di unit mobil langsung. Saya jelaskan secara rinci terkait cara perawatan sistem AC. Nah, setelah itu mereka, setelah saya sampaikan keduanya, kemudian mereka bertukar materi, saling sharing. Kayak teman sejawat itu istilahnya. Ya, teman sejawat Pak, ya benar, teman sejawat. Bagus tuh. Alhamdulillah hasilnya itu terlihat mereka cepat paham, karena langsung bisa merasakan. Tidak hanya mereka membayang-bayangkan tapi tidak melakukan. Taunya AC itu dingin itu aja ya. Ya. Pokoknya dingin, gimana cara kerjanya ngerti. Akhirnya kemarin menggunakan metode berarti ya ada 3 media itu ya. Itu mungkin dilanjutkan lagi gimana? Setelah itu ya mereka saling bertukar, terus saling menjelaskan. Kemudian ya sebagian besar bisa. Sebagian besar bisa, alhamdulillah.
karena mereka bisa melakukan secara langsung di unit yang terpisah, yang kelihatan komponennya, dan bisa melihat, menganalisis, dan yang terpasang di unit mobil. Ya, di realnya di mobil itu seperti apa ya, karena emang ruwet ya di mobil itu ya. Ya banyak Kan nggak kabel-kabelnya. Itu semangat sekali ya. Semangat, jadi antusias lah mereka. Alhamdulillah. Tidak terlihat bosan. Iya, karena kalau sastra teknik emang tahu sendiri ya. Bayangkan aja itu ya. Jadi udah menggunakan 3 media ya. Media. Ada video, bagaimana freon kan nggak kelihatan ya Pak Din ya. Freon nggak kelihatan, bagaimana alirannya itu bisa muncul kemarin ya. Betul sekali. Mungkin dari kompresor, bentuk zatnya kayak apa itu ya. Bagus lah. Tinggal mungkin linknya YouTube-nya itu ya. Nah, di-share ke, jadi bisa anak mengulang-ulang kembali ya itu ya. Karena kan kadang anak-anak lupa ya, linknya kayak apa, linknya mana. Baik sekali Pak Adin. Saya lihat kemarin memang bagus dalam pembelajarannya, sudah menggunakan menstimulus anak dengan buat video ya, yang ada di YouTube atau membuat sendiri ya. Kemarin di YouTube ya itu ya. YouTube, sehingga anak YouTube-nya itu ada manfaatnya ya, bisa bukan hanya YouTube untuk melihat yang nggak jelas, tapi ketika ada link YouTube-nya yang dipelajari anak jadi nggak cuma bayangan aja ya Pak Din ya, itu yang bayangkan aja, langsung merasakan, dan komponennya pun ada ya, ada, trainernya ada, mobilnya juga ada. Oke, nah gini Pak Din, saya mencatat beberapa hal ini ya. Kemarin mungkin saya sebagai observer ya, jadi yang supervisi. Yang pertama saya melihat dalam membelajarkan kemarin, terlihat Pak Adin memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman ya. Kodrat anak, jadi anak memang harus tidak hanya membayangkan saja, tapi harus real. Nih loh, freon itu seperti ini ya. Tabungnya pun ada kemarin ya. Ada. Tabung freonnya yang kecil ya. Oke, saya lihat anak-anak cenderung tertarik yang berhubungan dengan teknologi ya. Karena masuk Indomaret adem amat sih. Nah, kenapa mungkin kita masuk mobil kok panas, kenapa? Sehingga jadi anak udah paham. Bagus Pak Adin. Oke, Pak Adin juga menggunakan video ya, ada gambar, audionya, kan anak-anak disuruh nyanyi kemarin ya, atau apa itu kemarin? Belum aja ya, belum nyanyi ya. Ya nanti itu kayak ada script breaking gitu ya. Jadi mungkin itu ditambahkan lagi untuk apa ya, kalau atau teka-teki gitu mungkin bisa jadi itu ya. Untuk pembelajaran Pak Adin sudah ada RPP-nya, saya lihat sudah bagus dan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jangan PJBL. Kalau PJBL apa? Project based learning. Project ya, sama singkatannya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang saya perhatikan Pak Adin juga bukan stimulus anak ya. Jadi ada yang maju ke depan ya, kemarin saya lihat ya, menerangkan ya. Waktu di trainer gantian, ketika Pak Adin menerangkan, yuk gantian siapa? Saya lihat kemarin ya, disuruh untuk menerangkan kepada temannya secara bergantian terus. Jadinya pemahaman anak jadi matang gitu ya. Oke, bagus tuh. Luar biasa. Nah, catatan saya selanjutnya adalah Pak Adin sudah melakukan media bervariasi tadi ya. Sudah ada videonya, ada media, trainer dan real yang ada di mobil. Wah, keren sekali Pak Adin ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Mungkin yang sedikit tadi ya, speakingnya aja mungkin ya. Nah, kita harus ditambahkan. Ya, harus apalah namanya, bagaimana anak itu seneng gitu ya. Nah, mungkin itu nggak apa-apa tambahan nanti ya. Memang kita harus ada sih buku speaking ya. Ada itu kalau ada nanti di internet speaking bisa ditambahkan biar senang gitu ya. Siap. Oke. Gimana Pak Adin? Setelah saya lakukan ini, selanjutnya gini Pak Adin. Saya sekarang udah melakukan supervisi nih. Nah, seandainya ini Pak Adin, kayak saya melakukan supervisi selanjutnya ya, kedepannya apa ini? Ada gambaran kedepannya. Saya udah nih. Kan kita nggak boleh statis itu ya, hidup itu kan harus dinamis. Pokoknya selain itu ya yang saya kembangkan di pengembangan kompetensi kepribadian. Jadi ada kompetensi profesional juga sama kompetensi sosial juga. Sosial ya. Jadi kepribadian, profesional. Wah, bagus sekali Pak Adin ya. Kepribadian, kompetensi profesional dan sosial ya. Nah, kalau dari 3 ini ya, mana yang lebih dahulu Pak Adin kembangkan kira-kira dari 3 itu? Yang pertama sih saya akan mengembangkan tentang kompetensi kepribadian dulu Pak. Kepribadian ya. Jadi harus jadi contoh. Contoh toladan. Toladan.
Iya, bagus Pak Adin ya. Tadi karena kan guru itu kan setiap perilakunya dilihat. Ya, Mau di luar sekolah maupun di dalam sekolah karena udah terikat ya, mengikat dari kepribadian ya. Ya kalau main bola mah bareng-bareng aja nggak apa-apa ya. Suka futsal ya. Oke, bagus ya. Saya setuju Pak Adin. Jadi kompetensi kepribadian yang ingin dicapai. Nah, apa tujuan yang ingin Pak capai ketika misalnya kompetensi kepribadian yang sudah tercapai Pak Adin, apa yang ingin didapatkan dari murid dari Pak Adin ketika kompetensi kepribadian Pak Adin sudah didapat? Saya ingin memiliki tujuan untuk supaya murid itu memiliki akhlak yang mulia, Ya betul. terus menjadikan teladan yang baik, Ya betul ya. supaya bisa dicontoh oleh teman-temannya dan memberikan contoh kepada masyarakat sekitarnya, bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, itu luar biasa, mulia sekali Pak Adin. Itulah guru ya. Ya. Digugu dan ditiru, dan mengikat di dalam tubuhnya ya. Jadi ketika itu harapan kita anak-anak tadi Pak Adin sampaikan adalah akhlak yang mulia, tauladan, dan jadi anak-anak juga bisa dicontoh ya. Selain Pak, jadi ketika Pak Adin contoh yang baik, anak-anak juga ikut jadi baik. Wah, Masya Allah luar biasa. Nah, harus bisa ya Pak Adin ya. Insya Allah, Pak, insya Allah. Amin, amin. Selanjutnya Pak Adin, keberhasilan apa kira-kira yang Pak Adin sudah miliki ya dari akhlak yang mulia yang Pak Adin harapkan itu? Keberhasilannya apa? Kalau ukur keberhasilan. Bagi saya yaitu ketika saya bisa menjadi tauladan bagi siswa, rekan, teman sejawat dan warga di sekitar lah masyarakat. Karena dilihat menurut dia saya berhasil gitu. Jadi ketika bisa dijadikan uswatun hasanah gitu ya. Oke, bagus ya. Luar biasa Pak Adin ya. Nah, faktor pendukung. Nah, sekarang kompetensi kepribadian apa yang ingin Pak Adin raih? Ya. Tentu yang pertama adalah tekad ya, Pak. Ya, dari hati. Tekad itu niat dulu, karena untuk membuat suatu inovasi dan pengembangan itu sulit ya, harus berusaha keras lah gitu, berjuang. Betul. Terus support dari teman-teman. Ya, karena lingkungan ya. Karena kita itu dilihat dari orang temannya siapa. Ini itu ya. Oke, betul. Ya, jadi saling mendukung, berkolaborasi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kepribadian, nah selanjutnya ketika udah jadi digugu dan ditiru itu tadi, kompetensi apa? Nah, urutannya tadi mungkin Profesional dan sosial. Jadi Profesional. sudah profesional ya, sosialnya juga harus baik gitu. Iya. Itu mungkin nanti akan kita kembangkan setelah kepribadian, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi emang betul Pak Adin ya, karena emang di otomotif itu kita tahu sendiri ya, teknologi makin Canggih, Pak. Makin berkembang terus setiap hari lah. Iya, alhamdulillah. Oke, Mungkin ada luar biasa. inovasi baru. Iya, pastilah AC-nya udah otomatis sekarang. Iya. Bisa menyesuaikan suhu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kompetensi profesional. Nah, oke. Berarti Pak Adin ingin mengembangkan itu tadi ya, kompetensi profesional. Nah, seperti apa Pak? Nah, seperti apa kompetensi profesional itu tadi ya, untuk mungkin dari misalnya apa? Karena kan di otomotif banyak. Nah, cenderungnya kemana kalau Pak Adin sendiri? Tentunya ya pengetahuan keilmuan dari otomotif tersebut. Otomotif ya. Pokoknya ada pengembangan misalnya dulu starter itu manual, sekarang sudah tinggal ditekan saja dan nyala. Iya, push button. Ya, kunci sudah keyless, pakai remote, sekarang berbeda-beda. Pokoknya itu harus dikembangkan lagi ilmunya, lebih didalami lagi, karena kalau kita tidak mempelajari itu tinggalan. Pokoknya banyak lagi Pak yang harus disiapkan di bidang studi tersebut. Otomotif luar biasa Pak Adin ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi kompetensi profesional ya. Kita nggak boleh statis itu tadi ya, harus dinamis ngikutin perkembangan. Bagus, luar biasa Pak Adin ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya, mohon izin Pak Adin ya. Iya Pak. Apa yang mendukung tujuan Pak Adin untuk profesional itu tadi ya? Di itu mendukungnya apa kira-kira? Apakah di sini ada internet atau apa itu deh mungkin yang mendukung untuk jadi guru profesional? Apa ikut pelatihan mungkin bisa diterangkan di sini? Ya, tentunya untuk mendapatkan guru profesional itu ya pertama ya kita tentunya banyakin relasi, betul. Jadi membaca gitu ya. Terus tentunya pelatihan Pak, itu penting sekali. Dari PMTI itu. Iya, PMTI gitu kan.
Nah kan kita jarang sekali dapat undangan itu. Harus. Daftar pun sering ditolak gitu. Ya. Jadi nanti harus di MGMP itu Pak Din ya. Jadi MGMP harus aktif. Karena bergilir sih Pak seperti itu. Ya, Karena emang kalau itu udah difasilitasi Pak Din ya kalau BMP itu ya. Wah luar biasa ya. Semangat aja untuk mengembangkan profesionalisme di bidang teknologi. Nah, selanjutnya yang dia terakhir tadi lihat ada kompetensi sosial. Nah, ukuran tingkat keberhasilan Pak Adin mengembangkan kompetensi sosial. Nah, ini sosial ya. Kita kan guru juga guru itu kan mengajar tidak hanya kepada anak, tapi sebenarnya ke orang tua juga. Nah, mungkin bisa diterangkan ukuran untuk yang sosial Pak Adin ya. Mungkin ada yang mau dikembangkan apa di situ? Untuk yang sosial Pak ya? Iya. Terkait keberhasilan sosial itu bisa menjalin kolaborasi Pak. Kolaborasi ya, komunikasi terus ya dengan teman-temannya dan rekan guru maupun dengan wali murid. Wali murid itu ya. Kadang-kadang dengan wali murid itu kita banyak miskomunikasinya. Ya, banyak problem masih Pak. Iya, anak-anak laki-laki semua ya Pak. Iya, laki-laki semua. Misal contoh tinggal laku dari anak juga yang misal dari rumah berangkat, orang tuanya taunya berangkat saja pengen nyampe ke rumah. Nah gitu kita harus menyampaikan juga ke wali siswa. Setiap hari kita harus follow up terus. Apakah ada grup wali murid itu? Ada. Nah, itu selalu ada, kita terus kasih informasi bahwa anak ini nggak masuk. Nah, itu karena kan rawan ya, kerawanan, tawuran seperti itu ya. Laki-laki semua kan potensi sosial ya. Jadi otomotif kan sendiri ya. Oke. Terima kasih Pak Adin ya. Nah, selanjutnya daya dukung Pak Adin ya. Daya dukung Pak Adin melakukan pengembangan kompetensi sosial. Nah, ini kayaknya sebenarnya banyak daya dukungnya mungkin. Mungkin bisa diterangkan aja Pak Adin. Daya dukung ya, saya dapat belajar dari tadi Pak yang saya bilang, ya rekan-rekan itu teman sejawat itu kan. Yang senior. Kita harus banyak belajar lah dari para senior kita yang udah berpengalaman lebih dari kita. BK juga juga ya. Kita harus banyak belajar lah dari senior kita yang sudah belajar lebih dulu gitu. Iya. Udah berapa tahun di sini? Baru kurang lebih 2-3 tahun. Iya. Tapi jangan bilang ada tua muda ya, senior junior aja lah. Kalau tua muda, saya masih muda ya. Oke, semangatnya kita muda terus ya. Oke, alhamdulillah Pak Adin ya, luar biasa obrolan hari ini, pagi ini, dan dari kompetensi yang Pak Adin sampaikan tadi, kita dengan komitmen Pak Adin ya untuk melaksanakan menjadi guru yang bisa dicontoh dan sebagainya. Itu udah ada penjelasannya dari Pak Adin, tinggal diterap. Dengan ikhlas kan ya Pak Din. Luar biasa. Sungguh-sungguh. Iya, menjadawat. Oke, baik Pak Din, terima kasih ya. Sukses selalu. Mohon maaf waktunya mengganggu dari kemarin pra-observasi sampai hari ini. Semoga Pak Din ya kedepannya selancar, dimudahkan, jadi guru yang profesional ya. Belum nanti bentar lagi insya Allah sertifikasi lah. Amin Pak. Ya. Bukan guru kan sertifikasinya itu ya. Oke. Belum sertifikasi belum jadi guru kan. Belum jadi guru. Sudah lah guru. Oke. Pak Din gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Maaf waktunya selalu ya, semangat dalam mengajar anak didik kita teknologi yang makin berkembang di otomotif. Yep. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya. Iya Pak. Sudah.